Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sejak awal pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina memang menimbulkan pro dan kontra. Suara sumbang mengaitkan Erick Thohir, Menteri BUMN yang mengangkatnya, dan juga Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi. Masyarakat sudah mengingatkan bahwa menunjuk Ahok yang seorang mantan narapidana dan merupakan mantan pejabat yang emosional dan seenaknya sebagai penentu di Pertamina adalah menyakiti rakyat dan juga tidak pantas. Kasus penistaan agama yang membawanya ke penjara itu bukanlah masalah yang kecil. Ahok bukan ahli, sekaligus pemimpin yang buruk. Bukan orang yang mau bersih-bersih. Kebersihan dirinya selama ini pun juga diragukan. Banyak kasus yang disorot seperti suap reklamasi, rumah sakit sumber waras, lahan Cengkareng, serta kasus-kasus di Bangka Belitung. Kini, di bawah komisaris utama, teman dekat Jokowi ini, Pertamina akhirnya pun merugi sampai 11 triliun rupiah. Dan hal ini menjadi sesuatu hal yang aneh. Di tengah harga minyak dunia yang turun, Pertamina tidak menurunkan harga. Sejumlah hitungan keuntungan semestinya didapat. Kemana dana yang lebih ini mengalir menjadi tanda tanya besar. BPK pun seharusnya mulai mengusut. Erick Thohir sudah didesak untuk mencopot Ahok dan direksi Pertamina. Akan tetapi keberaniannya pun diragukan. Alih-alih mencopot, bisa-bisa Erick yang dicopot sama Big Boss. Karenanya, kasus orang yang sesumbar, bubarkan Pertamina jika tidak untung ini sebaiknya dibawa ke ranah hukum. Adili Ahok. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, Ahok tidak kapok-kapok. Kedua, menjadikan Pertamina menjadi sapi perahan. Ketiga, bebal karena tidak merasa bersalah. KPK atau Kejagung mulai mengusut bersimultan dengan pemeriksaan BPK. Kasus Pertamina menjadi kasus berat dari tumpukan kasus Ahok yang ada. Ahok tidak boleh diberi napas bergerak bebas untuk petantang-petenteng. Merasa sukses dengan dipidana 2 tahun, bisa difasilitasi menginap di Makobrimob. Tidak ada sejarah seorang pun seperti ini. Ahok menjadi pejabat istimewa. Dunia melihat betapa lucu keadaan hukum di Indonesia. Ahok ini adalah wajah Jokowi di arena kehidupan politik. Tak mungkin menjadi komisaris utama tanpa kebaikan sang presiden. Sulit dipahami lolosnya Ahok dari banyak kasus yang membelitnya. Kekuasaan masih menjadi panglima. Saatnya pun untuk mengubah dan bersih-bersih dengan membuktikan adanya itikat baik untuk membenahi negara dengan serius. Pertamina ini bukan perusahaan ecek-ecek. Kini sedang diterpa masalah yang tak bisa dilepaskan dari peran komisaris utama. Karenanya, rakyat dan bangsa Indonesia kini ingin melihat Ahok bertanggung jawab. Maka dari itu, segera adili Ahok. Soal kerugian 11 triliun rupiah, Pertamina pun angkat bicara. Manajemen PT Pertamina Persero akhirnya buka suara mengenai kerugian yang menjerat perusahaan. Sebagaimana diketahui, pada semester 1 2020 ini, Pertamina membukukan rugi 767,92 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah per US dollar. Direktur Keuangan Pertamina, Emma Selimartini, membenarkan soal kerugian tersebut. Dia mengatakan ada 3 faktor yang menyebabkan kerugian Pertamina menyentuh angka 11 triliun rupiah. Izin menjelaskan, betul Pak, posisi first half 2020 mencatatkan rugi kurang lebih 700 juta US dollar. Itu penyebab utamanya tadi disampaikan Pak Menteri, betul sekali ada 3. Kalau kita menyebutnya triple shock. Katanya dalam rapat di Komisi 7 DPR Jakarta pada hari Rabu 26 Agustus. Faktor pertama, dia menjelaskan, karena menurunnya permintaan. Dia bilang kondisi kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya di mana biasanya Pertamina dihadapkan pada tekanan harga minyak mentah dan nilai tukar. Sekarang, demand yang berdampak signifikan pada revenue kita. Itu pertama, kondisi kali ini bahkan lebih berat dari kondisi financial crisis. Kemudian faktor kedua ialah nilai tukar atau kurs.
Emma mengatakan secara fundamental, keuangan Pertamina dibukukan dalam dolar Amerika Serikat. Ini pun menimbulkan komposisi rugi kurang lebih 30-40% dari kerugian kita. Emma juga mengatakan, faktor ketiga ialah melemahnya harga minyak dunia. Hal ini berpengaruh pada sektor hulu yang berkontribusi besar pada penerimaan Pertamina. Yang ketiga ini terkait dengan crude. Dengan melemahkan crude price di second quarter menyentuh angka 19-20 US dollar. Dibandingkan posisi Desember 63 US dollar per barel, kita sangat terdampak sekali pada margin di hulu. Padahal margin di hulu penyumbang kontributor EBITDA terbesar 80%. Dari ini jadi 3 faktor yang sangat signifikan terdampak. Begitu katanya. Sedang panas-panasnya kerugian Pertamina, pendapat dari Rizal Ramli dan juga Ngabalin pun jadi ejekan buat Ahok. Kerugian PT Pertamina Persero pada semester pertama tahun 2020 ini membuat sesumbar komisarisnya, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tentang keuntungan perusahaan minyak Indonesia itu diejek warganet lewat ucapan kontra Rizal Ramli dan optimisme Ngabalin terhadap kinerjanya. Namun ternyata malah merugi 11 triliun rupiah. Ahok yang sempat menyebut bahwa merem saja Pertamina untung. Ditambah video ucapan Ahok tidak ada lagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menyuntik dana ke perusahaan minyak BUMN itu, melainkan seharusnya Pertamina itu setor ke APBN. Jika tidak beres, kata Ahok lebih baik dibubarkan atau digabungkan. Ia berjanji jika dalam 7 bulan tidak kelihatan berjalan, dirinya akan bubar dan berhenti dari Pertamina. Potongan video itu pun masuk tren tag Ahok yang kini menjadi sorotan lantaran kenyataannya Pertamina malah merugi besar pada semester pertama tahun 2020. Selain menampar keras sesumbar Ahok lewat rekaman videonya tentang anggaran dan keuntungan Pertamina, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga disindir lewat pendapat Rizal Ramli yang menyebut Ahok tidak berpengalaman di bidang good government. Bahkan, menurut Rizal lagi, Ahok masih kelas glodok yang memiliki rekam jejak masalah keuangan pembelian rumah sakit Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng dari dana DKI, kasus Transjakarta dan sempat hampir memecah belah persatuan karena ucapannya yang kontroversial soal agama. Namun di sisi lain, ucapan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin di acara ILC TV One yang menyebut Ahok menjadi komisaris utama dari Pertamina jadi ledakan warganet terhadapnya dan juga Ahok. Ngabalin mengatakan selamat datang kepada Ahok yang dipercaya oleh negara melalui Presiden dan Menteri BUMN untuk menduduki jabatan tersebut agar menguntungkan negara. Ucapan-ucapan ini telah menjadi tren di media sosial Twitter selama lebih dari kurang 2 hari ini. Pertamina merugi 11 triliun rupiah, bukti adanya bagi-bagi kekuasaan. Salah satu badan usaha milik negara, BUMN PT Pertamina Persero, telah mencatat kerugian sebesar 767,92 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah pada periode semester 1 2020. Kerugian ini terjadi karena penurunan penjualan yang drastis hingga 19,84% menjadi hanya 20,48 miliar US dollar. Dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 25,55 miliar US dollar. Apakah kondisi ini mencerminkan Ahok efek nggak ngefek lagi di Pertamina? Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif River Miner Institute, Komaydi Notonegoro, mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan dampak keras dari pandemi COVID-19 yang terjadi dan menekan seluruh sektor perekonomian. Kalau ada yang mengaitkan dengan Pak Komut, ya wajar karena Pak Komut juga suka overclaim. Tapi kondisi ini sebenarnya wajar karena memang bisnis juga sedang turun. Begitu katanya saat dihubungi oleh Detikcom pada hari Selasa 25 Agustus. Dia juga mengungkapkan penjualan Pertamina yang merosot drastis juga menjadi penyebab tingginya kerugian ini.
Komaydi juga menyebut kondisi ini terjadi di perusahaan-perusahaan migas lain, seperti Exxon, Total hingga Shell yang mengalami penurunan dengan jumlah yang lebih besar. Pandemi ini bikin permintaan turun, penjualan pasti rendah. Memang perusahaan migas saat ini di hulu kena, di hilir kena. Ya harus menunggu situasi ekonomi membaik baru bisa ikut membaik, jelasnya. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi mengungkapkan, dengan kerugian ini Pertamina tidak bisa berkontribusi untuk sumber dana APBN, pembukaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, kondisi merugi ini menempatkan Pertamina sebagai liabilities atau beban dan bukan aset bangsa. Harapan untuk memajukan bisnis, mendobrak birokrasi hingga menghilangkan mafia yang sempat dinarasikan oleh pemerintah saat mengangkat Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero kini hanya omong kosong. Demikianlah pendapat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul dalam menanggapi kerugian PT Pertamina yang mencapai 11 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2020.